Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat sore dan selamat berjumpa di Doa Rabu Gereja Baptis Pertama Bandung. Saat ini kita bersyukur bisa berjumpa kembali di jam doa kita pada sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari mengawali ibadah kita sore hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Kudus Kuduslah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian Rohmu yang hidup penuhi.
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan penyertaan-Mu. Sore hari ini kami mau belajar firman-Mu dari Kolose 4 ayat 2-5. Tuhan, mohon berkat-Mu, biarlah boleh disampaikan yang baik, diberkati yang berbicara juga yang mendengar, Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya terinspirasi waktu Ibu Obed manual book, gitu ya. Terus kemudian manual book keluarga Kristen. Kemudian dilanjutkan Pak Is dengan apa namanya? Yang kedua, Pak Is, Santi. Yang kedua, melayani dalam kasih Kristus. Dengan kasih Kristus, ya. Nah, saya mencoba meneruskan gitu, menyambung kepada yang sekarang diberi judul petunjuk hidup orang percaya gitu. Mudah-mudahan ini bisa nyambung. Jadi seolah-olah Ibu Obed chapter 1, apa chapter 2 dan saya chapter 3 gitu lah ya, kira-kira ya. Bagaimana gitu. Dalam chapter 1 Ibu Obed bicara mengenai keluarga ya. Berbicara mengenai keluarga, apa namanya, mula-mula dari perkawinan suami istri anak dan kemudian apa namanya, jadi suatu keluarga ya, disebutnya keluarga orang percaya. Kemudian Pak Is lanjutkan keluarga orang percaya melayani ya. Melayani. Kemudian saya akan melanjutkan dengan keluarga orang percaya hidup sehari-hari menghadapi kehidupan di zaman sekarang ini. Beberapa minggu atau minggu yang lalu lah kita lebih dekat. Jadi orang percaya itu ternyata bukan tidak enak, tidak ada masalah begitu, ya. Ternyata hidup orang percaya itu, keluarga kita semua selalu ada masalah. Masalah mungkin enggak masalah, tetapi kalau masalah itu tidak terpahami, akhirnya seperti yang Pak Roni kemarin bilang, Habakuk bingung dah, ya. Dia bagaimana nih saya punya masalah, tapi kok penyelesaiannya seperti tidak yang kita harapkan gitu ya. Nah, kita akan coba Kolose 4 ayat 2-5 itu adalah suatu petunjuk atau jawaban yang sebetulnya paling tepat atau paling benar atau paling itulah, nggak ada jalan lain gitu. Jawabannya hidup orang percaya di dalam keadaan yang tidak menentu, di mana kita juga kadang-kadang tidak mengerti. Jawabannya hanya ada di Kolose 2 ayat 4-5. Kita baca ya Kolose 2 ayat 4-5. Pak Tony mungkin Pak Tony bacakan ya. Kolose 4 ayat 2-5. Kolose 4 ayat 2-5 ya. Ya, betul. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rasa Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya.
Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Sudah ya, sampai di situ ya. Ya, satu ayat Oh, lagi ya. Kagak ini ya, diterusin. ya, Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan ngambek. enggak. Yang sebetulnya yang intinya adalah yang ayat 2 itu 5 ya. ya. Baik. Bertekunlah, berdoa, dan berjaga-jagalah. Saya kira ini adalah satu yang harus dipegang, dipunyai oleh kita orang percaya supaya kita hidupnya bisa tenang. Itu ya Pak Iwan ya, kira-kira ya. Nah, bertekun dalam doa. Tapi sebelumnya ada prelude dulu sebentar ya. Saya masih tetap baca bacaan Alkitab yang diberi oleh gereja seminggu ya, setiap minggu seminggu gitu. Kalau kita mengikuti bacaan Alkitab itu dari Kejadian, sekarang sudah sampai Maleakhi, terus kembali ke Mazmur ya. Nah, kalau kita lihat seperti yang lalu-lalu saya ini kan bahwa dari Kejadian sampai Maleakhi itu menggambarkan sifat-sifat manusia ya, pada umumnya raja atau imam ya. Semua di Kejadian sampai Maleakhi itu menceritakan manusia, raja, imam jatuh bangun gitu. Kebanyakan mereka itu jatuh di dalam dosa. Ya. Dosanya sebetulnya yang sering kali dibuat oleh mereka adalah menyembah berhala, ya, ajaran sesat. Kemudian dosa perzinahan dan serakah harta benda gitu ya. Di dalam Kolose ini juga pertama-tama memang dia ada masalah di dalam jemaat di Kolose, yaitu ada ajaran sesat ya. Nah, itu ajaran sesat itu memang sangat berbahaya ya, apalagi di zaman-zaman sekarang yang membawanya kadang-kadang sepertinya yang betul padahal enggak ya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kita sampai Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kan dimulai dari Matius terus sampaikan kepada Kisah Para Rasul. Di situ Injil disebarkan, dikabarkan begitu ya. Injil disebarkan, dikabarkan, orang-orang percaya pada Injil ya. Kalau kita bicara penginjilan ya dari Efesus, Kolose, itu kan kita tidak lepas daripada Paulus ya. Paulus itu adalah bapak penginjilan yang luar biasa ya. Hidupnya hanya untuk Injil ya. Dia menjadi teladan sampai kepada akhir ya. Banyak orang-orang percaya ya. Kenapa Paulus itu menjadi tokoh? Karena dia tuh bertekun sampai akhir ya. Seperti kita tahu di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang enggak setia sampai akhir ya, enggak setia sampai akhir. Terutama kalau kita lihat raja-raja ya, banyak sekali raja-raja yang enggak sampai akhir gitu. Dia di akhir-akhirnya dia malah jadi menyimpang begitu ya. Nah, dalam hal ini ketaatan atau yang di ayat 2 itu sungguh sangat harus kita bagaimana caranya supaya kita bisa sampai akhir gitu ya, sampai tamat ya. Setelah kita percaya ya, ternyata hidup itu masih tetap banyak masalah, tidak mudah ya. Ada masalah keluarga, ada masalah kesehatan, ada keuangan dan lain-lain. Firman Tuhan banyak memberikan ajaran-ajaran bagaimana mengatasi, menyelesaikan masalah-masalah itu ya. Tapi kadang-kadang di dalam keadaan kita yang sangat berat begitu ya,
kadang-kadang kita tidak bisa mengerti mengenai masalah atau firman yang sebetulnya untuk bisa memberikan jawaban bagi kita ya. Oleh karena itu ada satu yang paling mudah dan paling gampang kita lakukan di mana saja ya. Itu adalah doa ya. Berdoa ya. Nah, bacaan Alkitab kita yang kemarin ya, yang sampaikan Maliaki, dia kembali lagi ke Mazmur ya. Setelah saya baca ternyata di dalam Mazmur itu banyak sekali doa. Daud itu sangat sungguh luar biasa berdoa. Nah, ini jawabannya Daud. Daud bagaimana kurang menderitanya. Tapi dia bisa sampai dikatakan oleh Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Setelah saya baca sampai sekarang Mazmur berapa ya? Lupa. Jadi dari permulaan aja Daud udah banyak doanya. Ada doa pagi, ada doa malam hari, ada doa dalam pergaulan, ada doa minta tolong terhadap orang-orang yang curang, doa kepercayaan, doa syukur ya, doa mohon ampun ya, doa mohon dibenarkan oleh Allah, minta tolong terhadap musuh-musuh supaya kita menang, doa pada waktu sakit, doa minta tolong, doa syukur, minta penyembuhan, doa dalam menghadapi musuh, doa minta tolong terhadap musuh, doa untuk raja, doa untuk Israel. Jadi doa terus ya, sungguh-sungguh berdoa diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang berdoa, apa aja didoain. Ini yang justru kelebihannya Daud. Jadi doa itu dilakukan pertama sebelum apa-apa dia berdoa dulu, bukan setelah itu baru berdoa. Ini yang sungguh-sungguh diitukan oleh Daud ya. Jadi bertekun dalam doa. Kita sampai kepada Kolose 4 ayat 2 dalam 5. Nah, jadi dari prelude atau pembukaan tadi, kita sekarang sebagai orang-orang percaya hidup di dalam dunia ini ternyata tidak mudah, ada masalah, kadang-kadang masalahnya dijawab dengan tidak mengerti. Satu-satunya cara yang paling mudah dan paling efektif dan paling melegakan dalam kita menghadapinya adalah bertekun di dalam doa. Ya. Bertekun di dalam doa. Ya. Bertekun di dalam doa, Kolose 4 ayat 2, bertekun di dalam doa, dan pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Doa, seperti kita tahu, adalah kita berkomunikasi dengan Pencipta, bersyukur, kita bisa berdoa langsung, karena kita sebagai orang yang percaya pada Yesus, diberi berkat karunia oleh kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Bahkan dalam doa diajarkan oleh Yesus, kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa kami, yang menunjukkan bahwa keeratan hubungan kita dengan Tuhan, atau begitu dekat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi doa, apapun masalah kita atau keadaan apa dimanapun, apa saja, tidak ada yang tidak berkenan didoakan. Ya. Jangan merasa bahwa itu kecil, tidak ada doa. Semua didoakan, dan itu akan memberi kelepasan pada kita. Ya. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya. Nah, ini yang paling harus ditekankan adalah bertekun di dalam doa. Ya. Apa artinya bertekun? Artinya terus-menerus, tidak cepat menyerah, dan penuh semangat. Ini yang
eh, intinya ya. Jadi doa yang ya yang benar, yang itu bertekun di dalam doa ya, tekun terus-menerus sampai akhir ya. Jadi tadi dikatakan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang nggak sampai akhir, mereka apa menyimpang atau ya menyimpang lah ya begitu. Bertekun artinya terus-menerus ya, sekali lagi tidak cepat menyerah dan penuh semangat ya. Agar kita dapat bertekun di dalam doa ya. Kita harus waspada terhadap banyak hal yang hendak membuat kita menyimpang dari maksud-maksud doa kita tersebut ya. Karena di dalam dunia ini atau di dalam pikiran kita banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita tidak bertekun di dalam doa ya. Siapakah itu? Iblis ya. Karena iblis itu tahu kelemahan kita ya. Dia akan mencoba mengalihkan perhatian dan fokus kita ketika kita sedang berdoa ya. Tekun berdoa dengan sungguh-sungguh dan supaya kita tidak menyimpang ya mana-mana ya. Banyak sekali kita berdoa seringkali ya, tapi apa yang didoakan tidak kunjung membawa perubahan dalam hidup kita. Yakobus berkata, kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Dan salah satu kesalahan dalam berdoa adalah yaitu kita tidak tekun berdoa ya. Ya, tekun berarti ya kita berdoa terus kalau memang ini kita berdoa lagi ya supaya dapat jawaban daripada apa yang kita minta ya. Ketika Yesus di Taman Getsemani meminta murid-muridnya berdoa, tapi dia menemukan mereka tertidur. Sehingga dia berkata, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Markus 14 ayat 37. Nah itulah. Jadi kita harus sungguh-sungguh fokus di dalam doa sehingga doa kita itu tidak terhalang atau tidak menjadi rutinitas ya. Kita harus waspada terhadap pikiran kita yang seringkali mengecoh konsentrasi, terutama mengecoh terhadap pimpinan Tuhan untuk doa-doa kita ya. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kita untuk berkehendak terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Ya, bertekun memang nggak mudah ya. Lawan dari ketekunan menurut di sini adalah kesabaran, dan ketidaksabaran seringkali berujung pada keputusasaan. Ya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa bersukacita dalam doa dan pengharapan dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa ya. Nah, sekarang nomor 2. Silakan Santi, nomor 2. Ya. Mengapa orang Kristen sulit bertekun dalam doa ya. Nah, kita akan coba belajar mengapa orang Kristen kita ya kadang-kadang sulit bertekun di dalam doa. Karena satu, pola pikir atau mindset kita belum diubahkan ya. Ayub 1 ayat 2. Ayub mengatakan kepada istrinya, masa kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk-buruknya kita tidak mau terima. Ya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Dan jikalau jatuh dalam pencobaan, itu bukan rancangan Tuhan. Tetapi karena kita terpikat di dalamnya, atau mungkin juga Tuhan izinkan agar ia tahu di mana iman dan kesetiaan kita seperti yang terjadi di dalam
Ayub. Ya, jadi Ayub memberi contoh kepada kita. Kita seringkali berpikir bahwa ingin yang enak-enaknya saja, tetapi yang enaknya tidak mau. Tetapi Tuhan juga boleh memberikan izin kepada kita untuk kita dicobai, ya, kira-kira, supaya kita Tuhan tahu di mana iman kita dan kesetiaan kita. Sebab tanpa cobaan tidak ada iman dan kesetiaan. Dan kedua adalah belum ada kesungguhan hati. Seringkali doa menjadi alternatif terakhir ketika posisi kita sudah terjepit. Seperti yang tadi saya katakan, Daud sungguh luar biasa. Dia berdoa dulu sebelum bertindak. Kadang-kadang kita berjuang, berpikir, berusaha dulu. Ketika kita tidak berhasil, baru berdoa. Ya, itu salah. Seharusnya doa itu pertama kali dimintakan, diucapkan, baru kita berpikir, baru kita berusaha, baru kita bekerja. Jadi bukan sudah bekerja terus tidak berhasil, baru kita berdoa, ya. Itu terbalik, itu salah, ya. Nah, nomor 3 sekarang. Nomor 3, bagaimana supaya kita bertekun di dalam doa. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Bagaimana caranya bersukacita di dalam pengharapan? Ya. Munculnya pengharapan karena kita memiliki tujuan hidup. Bagaimana kita bisa melihat mujizat, ya, kalau tidak ada masalah? Bagaimana kita bisa melihat mujizat kalau tidak ada pergumulan? Bagaimana kita bisa melihat mujizat kalau tidak ada sakit penyakit? Justru disitulah kita bisa merasakan yang mujizat, manakala kita ada di dalam kesesatan. Ya. Mungkin doa bukanlah mutlaknya terjadi mujizat. Ya. Doa tidak mutlaknya terjadi mujizat, tetapi masalah dan persoalan adalah syarat mutlak untuk melihat terjadinya mujizat. Ya. Begitu, ya. Jadi doa itu mungkin tidak mutlak terjadikannya mujizat, tetapi masalah, persoalan adalah syarat untuk melihat terjadinya mujizat. Tanpa masalah, tanpa pergumulan, tidak ada mujizat. Ya. Dan yang kedua adalah sabarlah di dalam kesesakan. Sabar di dalam kesesakan, ada satu contoh yang menarik, bagaimana sabar itu harus dilakukan, ya, adalah di sini contohnya adalah Maria dan Marta, ya. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus meninggal, ya. Namun Yesus sengaja tinggal beberapa hari lagi di mana ia tinggal, dan Yesus datang ketika Lazarus sudah dikubur, ya. Mengulur waktu supaya mujizat besar terjadi, yaitu kebangkitan orang mati. Nah, inilah ternyata kesabaran itu membuahkan suatu mujizat, ya, di mana ketika Marta dan Maria merasa bahwa Tuhan Yesus kok tidak mau segera datang, tapi mengulur-ulur waktu, malah pergi ke tempat lain, sehingga pada waktu datang
Lazarusnya sudah mati, tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak, dia tidak mati, dan ternyata dia dibangkitkan. Ya. Begitu ya, saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah berjaga-jagalah. Ya. 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus mengingatkan kita supaya berjaga-jaga. Hendaklah kita berdiri dengan teguh di dalam iman kita kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging adalah lemah. Ya. Allah menggambarkan kedatangannya sebagai pencuri yang tidak tahu kapan waktunya dan tidak diumumkan dengan pasti kapan datangnya. Jadi berjaga-jaga artinya menaruh iman kita kepada Kristus dan menghidupinya setiap saat, sehingga kapanpun dia datang, kita siap menyambutnya. Dengan demikian, kedatangan Tuhan akan menjadi sukacita bagi kita, karena kita sudah siap, sudah berjaga-jaga. Ya. Sebagai orang percaya, berjaga-jaga dengan cara menjaga hati, perkataan, dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Berjaga-jaga dengan menjauhkan diri dari segala kepentingan yang tidak menyenangkan Tuhan. Berjaga-jaga dengan membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita untuk bertahan hingga akhirnya. Itulah supaya kita berjaga-jaga untuk selalu berbuat menyenangkan hati Tuhan. Jangan terbawa-bawa. Dan bersyukurlah. Doa yang dipanjatkan dengan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Setiap hari kita mengalami berkat dan pertolongan yang kita rasakan dan kita terima dari Tuhan. Ketika kita bisa bersyukur, kita bisa menerima kehidupan apa adanya. Jadi bersyukur itu sangat penting, karena bersyukur berarti kita bisa menerima kehidupan ini apa adanya. Tidak ada beban, dan kita bisa merasakan sukacita nikmatnya hidup ini. Karena itu teruslah berdoa agar memperoleh kekuatan dari Tuhan. Berdoa adalah napas kehidupan orang percaya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah di dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari di mana kita sebagai orang percaya tidak luput daripada masalah dan persoalan apapun, ekonomi, suami, istri, kesehatan. Hanya satu yang membuat kita bisa seketika diberi kelegaan, diberi penghiburan, yaitu adalah berdoa. Berdoa bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, apa saja masalahnya. Tidak ada yang tidak besar atau tidak kecil. Apapun, berdoa, minta doa. Daud juga segala macam apa yang dia alami, dia mintakan di dalam doa. Jadi doa ini adalah sangat mudah dilakukan kapan saja. Tapi ada syarat, harus bertekun, sungguh-sungguh. Ya. Hati kita bertaut, kita berjaga-jaga melakukan ya katakanlah menyucikan diri dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, terus-menerus tekun, Tuhan akan memberikan jawaban pada kita. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Biarlah ini boleh menjadi
berkat bagi kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami diberikan suatu karunia, yaitu kami diberikan berdoa langsung kepadamu Tuhan, dan kami boleh meminta segala apapun yang kami khawatirkan, kami takutkan, minta perlindungan pertolongan kepadamu Tuhan. Sungguh ini adalah suatu anugerah yang sungguh luar biasa terhadap kami orang-orang percaya ya Tuhan. Biarlah kami makin hari boleh berdoa, bertekun sungguh-sungguh kepadamu, berdoa dengan iman, percaya kami ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan apapun jawaban daripadamu, boleh kami bersyukur, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan ini hari lepas hari dengan tanpa rasa takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.